Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, di hari Senin tanggal 14 Oktober 2020. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk sukacita kebahagiaan yang kita nikmati sebagai orang-orang yang beriman. Dan di saat ini, mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Geming. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada di hari ini. Dan mengawali seluruh aktivitas kami hendak beribadah, bersyukur, tapi juga hendak belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dengan hikmat-Mu, Engkau anugerahkan kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami siapkan hati kami sambut firman-Mu di saat ini, di dalam nama Kristus yang ialah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 18, ayat 2 hingga ayat yang ke-4. Begini firman Tuhan. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Demikian firman Tuhan. Tema perluan kita di hari ini, yakni membawa istri dan anak bertemu Musa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apabila kita menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat yang jauh dari rumah, pasti membuat kita berpisah dari keluarga. Kendati terpisah untuk sementara waktu dengan istri atau suami dan anak-anak, namun jauh di mata, tapi dekat di hati. Keluaran 18 ayat 2-4 menceritakan tentang Yitro membawa istri dan anak-anak Musa untuk bertemu dan bersatu kembali setelah mendengar peristiwa yang Tuhan Allah lakukan bagi Musa dan bangsa Israel. Tuhan Allah membawa keluar dari tanah perbudakan Mesir, menempuh suatu perjalanan di padang gurun dekat Midian. Midian adalah tempat tinggal Yitro dan istri serta anak-anak Musa. Yitro tergerak hati untuk melakukan ini, walaupun banyak tantangan dalam perjalanan, seperti binatang buas dan keadaan padang gurun yang gersang serta menantang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menempuh satu perjalanan yang panjang pasti melelahkan. Apalagi dalam perjalanan kita yang naik unta atau berjalan kaki dan membutuhkan waktu yang lama. Karena tugas dan panggilan yang harus dilakukan, maka kita tidak akan menolaknya. Begitu juga sebagai keluarga Kristen. Kita berharap Tuhan Allah tetap menyertai, walaupun seringkali terpisah dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Sebagai keluarga Kristen yang setia, kita diajar untuk bekerja dengan diam, walaupun pekerjaan yang kita geluti sangat menguras tenaga dan pikiran. Tapi kita diajak untuk melakukannya dengan kesungguhan hati dan menjadikan Yesus Kristus sebagai penolong. Karena bersama Yesus Kristus, seberat apapun pekerjaan kita akan dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan, sehingga pasti akan membawa hasil. 1 Korintus 15 ayat 58 tertulis, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman di saat ini.
kiranya firman yang mengingatkan kami untuk tetap mau setia meskipun kami mungkin jauh dari keluarga karena tugas kerja. Biarlah kiranya kami tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Kami tetap mau membangun komunikasi yang baik, dan kami tetap mau terus melakukan apa yang baik, sehingga meskipun jauh dari keluarga, tapi komitmen untuk tetap hidup sebagai suami istri, tapi juga dalam kasih kepada anak-anak, kami tetap memilikinya. Untuk itu kami berterima kasih Bapa untuk firman di pagi ini. Biarlah kiranya ketaatan kesetiaan terus kami miliki. Dan saat ini hamba mau berdoa, dan semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga kami, baik jemaat kami Maranatha Selatan dan juga semua yang dapat mengikuti lewat channel kami Maranatha Selatan ini. Biarlah kiranya kami semua diberkati dalam aktivitas di hari ini, ketika kami akan memulaikan kerjaan, studi, dimanapun kami akan pergi, dengan pemeliharaan Tuhan tetap lihat. Berdoa secara khusus bagi jemaat Maranatha Selatan yang di hari ini baru tahun ke-76, diberkati seluruh pelayan khusus jemaat. Biarlah kiranya kami terus bertumbuh bersama dan terus berbuah bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan memulaikan kegiatan di hari ini, bukan kehidupan kami, segala harapan kerinduan kami dalam tahun pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga kami saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami Maranatha Selatan, dan tetap bersyukur jemaat kami Maranatha Selatan di hari ini yang tahun ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai di hati.